Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kedua untuk bab subbab MODI ya, Modified Distribution. Nah, kali ini kita akan menggunakan software form for Windows untuk kasus ini ya, LC plus MODI. Bagaimana cara penggunaannya menggunakan form for Windows? Pertama, kita buka dulu softwarenya ini, form QM for Windows 3. Selanjutnya kita pilih modul transportation. Ini transportation. Langkah selanjutnya klik file kemudian new. Nah, di sini kita memiliki number of source-nya, sumbernya pabrik 1, pabrik 2 dan pabrik 3. Ada 3. Kemudian number of destination-nya ada 3 juga ya. Kota A, kota B, kota C. Kemudian selesai, tinggal kita oke. Nah, kalau kalian mau ganti di sini namanya boleh, silakan. Saya ganti juga. Kota A, kota B, kota C. Di sini tadi kapasitas. Sebelahnya di sini adalah pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Kalau mau diganti di sini juga kebutuhan boleh. Selanjutnya dari kota A, dari pabrik pertama ke kota A, biaya transportasinya di sini adalah 20. Ini yang berwarna merah ya, perhatikan. Yang berwarna merah ini 25,8, 25,8. Kemudian 15, 20, 10. Kemudian 25, 10, 19. Kemudian di sini kebutuhan kota A sebesar 50, kebutuhan kota B 110, kebutuhan kota C adalah 40. Kemudian kapasitas. Oke, ini kapasitasnya. Sini kapasitasnya 90, 60, 50. Oke, sudah sama ya tabelnya. Saya perbesar. Nah, setelah kita input nilai-nilai seperti ini di tabel kita, langkah selanjutnya tentukan starting method-nya. Di sini ada NWCR atau NCR, Northwest Corner ya, Northwest Corner Method. Kemudian minimum cost atau LC, minimum cost method. Kemudian FAM, Vogel's approximation method. Nah, pertama ya kita pakai tadi minimum cost, jadi tinggal saya pilih minimum cost. Kemudian nah, setelah itu, setelah terpilih di sini minimum cost, langkah selanjutnya kita solve. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita lihat di sini ada beberapa solusi yang bisa kita lihat. Solusinya kita tabel-tabelnya bisa kita lihat di bagian poin keempat ini, iterasi. Saya perbesar. Aduh, kenapa kecil ini? Saya edit dulu ya. Minimum method LC solve.
Oke. Iterasi keempatnya. Oke, ini. Poin keempatnya. Jadi ada dua iterasi. Iterasi pertama ini, iterasi kedua ini. Kita bisa bandingkan iterasi pertama ini. Di sini teralokasikan pertama 90, di sini 20 40 ya. 90 20 40 30 20. 30 20. Ini minimum costnya. Ini langkah awalnya. Tabelnya ya. Iterasi kedua kita dapatkan 60 30 50 10 50. Kita bisa lihat di sini di iterasi kedua bawahnya. Nah, ini kita bandingkan coba nilainya menggunakan form 60 30 oke. 60 30 kemudian di sini adalah 50 10 oke 50 10 50. Dan ini yang berwarna merah jambu, ini adalah nilai marginal costnya 7, 13, 7, 6 sama ya 7, 13, 7, 6. Begitu pula ini metode yang digunakan di sini ya kita tidak bisa lihat secara langsung ya, tapi bisa menggunakan stepping stone. Stepping stone pasti tabelnya juga dua iterasi ya. Modified distribution juga sama, cuman metode yang digunakan kalau secara manual itu berbeda cara kerjanya ya. Tapi hasilnya pun sama, hasilnya sama ya. Jadi di sini ada beberapa solusi. Jadi optimal costnya ini 1890. Jadi optimal cost yang kita peroleh 1890 ya, ini. Nah, di sini kalau untuk yang pertama tadi saya pilih yang pertama, transportation shipment-nya di sini memperlihatkan alokasi barang ya, dari pabrik pertama mengirimkan barang ke kota B dan C 60 30. Pabrik kedua mengirimkan barang dari ke kota A dan kota C 50 40. Pabrik ketiga hanya melayani kota B. Kemudian marginal cost ini adalah nilai marginal cost terakhir yang ditampilkan yang sudah positif semua ya, 7 13 7 6, tidak lain ini. 7 13 7 6. Kemudian final solution table. Ini adalah final solution table-nya. Ini adalah tabel terakhirnya. Ya, kalau di LC itu iterasi keduanya sudah didapatkan final solution table-nya. Tabel solusi terakhirnya ini. Sama ya. Kemudian iterasinya tadi ini ada dua, oke. Ini iterasi pertama, ini iterasi kedua. Kemudian shipment with cost-nya. Nah, di sini dari pabrik pertama ke kota B, alokasi barang sebanyak 60 ton dengan biaya transportasi 300 ya. Karena per ton di sini biaya transportasinya adalah $5. 5 kali 60 ton ya jadinya $300 biaya transportasinya dari pabrik pertama ke kota B. Di sini 30 karena dapat dari mana 240? Karena biaya transportasi di sini dari pabrik pertama ke kota C itu adalah $8. 8 kali 30 jadinya $240. Ini juga 50 per $750, 100 per 10 per $100, kemudian 50 per $500. Terakhir shipping list. Oke. Kalau shipping listnya ini saya coba perbesar. Isinya dari ini penjelasan saja. From pabrik pertama to kota B, alokasi barangnya sebanyak 60, cost per unitnya adalah 5.
60 kali 5 sama dengan 300. Dari pabrik pertama ke kota C, alokasi barang semuanya 30 ton, biaya transportasinya $8, 3 kali 8 240 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk LC yang kita atau minimum cost yang kita pilih di sini. Nah, kalau saya edit ini, saya pilih Northwest Corner Method. Ini tidak lain adalah NWCR atau NCR. Saya solve. Ya. 1, 2, 3, 5, 6 sama tabelnya menggunakan LC sebelumnya. Yang berbeda kalau kita mau lihat ya ini ya, yang pertama transportasi shipmentnya sama, tidak ada yang beda dengan LC ya, karena solusi akhirnya semua yang ditampilkan di sini. Panel solution table juga, kemudian shipment with cost-nya juga oke. Kemudian shipping list-nya juga sama, tidak ada masalah. Yang berbeda itu di bagian iterasinya, poin keempat. Nah, di poin keempat, nah, iterasi yang kita peroleh di sini menggunakan NCR ada 4 iterasi baru bisa kita peroleh solusi optimalnya ini. Pertama, iterasi pertama dari sini ya. Ingat konsepnya kalau NCR itu selalu mulai dari sudut kiri atas. Sini. Oke. Bisa dibandingkan di video sebelumnya. Kemudian kalau kita pilih Vogel's approximation method, ya sama semua ya, 1, 2, 3, 5, 6 sama transportasi shipmentnya, kemudian marginal cost-nya pun sama 7, 13, 7, 6. Kemudian final solution table-nya, tabel terakhir yang ditampilkan oke. Kemudian shipping with cost-nya juga sama, nggak ada masalah. Kemudian shipping list-nya juga sama. Yang berbeda itu adalah iterasinya. Nah, iterasi pada Vogel's approximation method itu cuman satu iterasi saja di sini. Ingat, ini hanya berlaku pada kasus yang saya bahas. Adapun kasus yang lainnya ya belum tentu. Belum tentu NWCR selalu 4 ya. Bisa saja 3 atau 5 atau 2 atau 1 malah. Minimum cost juga seperti itu. Tidak selamanya 2 iterasi. Bisa saja 3 atau 1 atau 4. FAM juga, Vogel's juga tidak selamanya 1 kali iterasi, tergantung dari kasus yang kita selesaikan. Oke, sudah ada 3 metode ya, NWCR, LC, FAM. Nah, adapun untuk RAM, ya RAM itu tidak ada di sini, tidak ada pembuktiannya secara menggunakan POM for Windows. Jadi kita cuma bisa menyelesaikan RAM Russell's approximation method secara manual saja. Intinya pasti kalau menggunakan kasus ini, kalau saya selesaikan kasus ini menggunakan RAM, pasti ujung-ujungnya akan saya dapatkan solusi optimalnya itu $1.890. Pasti itu ya. Entah itu berapa iterasi, yang jelas solusi optimalnya pasti 1890. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami menggunakan software POM for Windows. Jadi untuk tugasnya ya kalian sebenarnya tinggal masukkan angka-angka biaya transportasinya di sini, tinggal ganti-ganti saja. Kemudian kebutuhannya berapa,
Kemudian kapasitasnya kantor atau perusahaan, kita tinggal ganti-ganti saja di sini kapasitasnya. Kemudian tinggal tentukan di sini yang mana kita mau pakai, NCR kah, minimum cost kah, atau Vogel. Nah, tinggal kalian cocokkan, menggunakan NCR sekian iterasi. Tinggal dilihat iterasinya. Setelah kalian ubah ya, sesuaikan dengan biaya soal yang kalian kerjakan. Ini bisa jadi acuan saja. Tinggal kita lengkapi cara kerjanya secara manual. Cukup sampai di sini saja. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.